Hari ini apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini yang bertugas ada? Sudah ada, Bu. Oh, gak hadir ya? Suasana ruangannya bersih ya. Sebelum kita mulai materi, Ibu akan absen dulu. Arel, Hadir, Bu. Raldi, Hadir, Bu. Porli, Hadir, Bu. Sislia, Hadir, Bu. gak ada yang sakit. Gak ada. Hadir, Bu. Jadi semuanya hadir. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, anak-anak bisa fokus dan memahami apa yang Ibu jelaskan sebentar ya. Iya, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau cerpen. Anak-anak ada yang tahu cerita pendek atau cerpen? Tidak ada. Jadi baik, cerpen pendek itu adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita tentang manusia dan seluk-beluk manusia lewat cerita pendek. Itu ya pengertian dari cerita pendek. Jadi di sini Ibu akan membahas pengertian cerita pendek, unsur-unsur cerita pendek, struktur isi cerita pendek, dan ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, pengertian cerita pendek. Yang kedua, unsur-unsur cerita pendek. Yang ketiga, struktur cerita pendek. Yang keempat, ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama saya jelaskan pengertian cerita pendek. Yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur cerita pendek di sini terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang terdiri dari unsur intrinsik adalah yang pertama tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga itu latar atau setting, yang kedua sudut pandang. Pengertian dari tema yaitu sebuah ide, pokok atau gagasan, inti, pikiran utama sebuah cerita pendek berupa pesan atau amanat. Yang kedua, alur atau plot. Alur itu rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai
efek tertentu. Yang ketiga, penokohan, yaitu citra tokoh dalam cerita dan tokoh harus tampak hidup serta hingga pembaca merasakan kehadirannya. Yang keempat, latar atau setting, yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang tokoh, yaitu fisik pengarang yang digambarkan ke dalam pandangan tokoh-tokoh cerita, dan sudut pandang ini sangat erat dengan teknik pengarang. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu terdiri dari latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam penulis cerita. Yang kedua, latar belakang penulis merupakan faktor-faktor dari dalam penulis itu sendiri. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek yaitu agama, sosial, moral, atau budaya. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasan berikut, Ibu akan memberikan sebuah contoh cerpen dan anak-anak membaca dan memahami ya. Ibu akan membagi dua kelompok. Satu kelompok dua orang ya. Ya, Bu. Waktu membacanya 15 menit. Silakan anak-anak membaca ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu akan bertanya kepada anak-anak ya tentang contoh cerpen yang Ibu berikan. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat di dalam cerpen tersebut? Jelita Putra. Ya, yang terdapat di dalam cerita pendek itu tokohnya Jelita dan Putra. Pertanyaan yang kedua, di manakah tempat sebuah cerpen tersebut dilaksanakan? Ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Jadi tempat atau latar di dalam sebuah cerpen adalah di sekolah atau di rumah. Itu ya. Anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Ibu lanjut ke pembahasan berikut. Di sini Ibu akan lanjut ke pembahasan
ketiga yaitu struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek itu terdiri dari beberapa. Pertama, judul. Yang kedua, pengenalan tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Judul itu adalah suatu tema yang diuraikan sehingga mencakup seluruh teks dan sesuai dengan teks. Sedangkan pengenalan tokoh adalah sebuah proses pada orang yang berkenalan secara langsung atau tidak secara langsung pada suatu cerita dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi atau penyebab konflik adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh dalam cerita. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama, bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang berikut terdiri kurang dari 1000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Yang berikut tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal. Yang berikut, tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Yang berikut, penggunaan kata-katanya sangat mudah dikenal oleh masyarakat. Yang berikut, sanggup meninggalkan kesan yang mendalam pada perasaan pembaca. Yang berikut, beralur tunggal dan lurus. Dan yang berikut, penokohan sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi? Atau belum dimengerti begitu? Halo, kok pada semangat diam ya? Nggak semangat, belum makan ya? Sudah, Bu. Ibu akan bertanya lagi ya. Apakah anak-anak sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Semuanya sudah jelas ya? Iya, Bu. Berarti semuanya sudah pintar, sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Anak-anak, baiklah, sebelum kita menutupi, Ibu akan menyimpulkan hasil penjelasan materi tadi. Kesimpulan dari materi tadi adalah berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa cerpen merupakan jenis karya sastra modern yang dihasilkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Cerpen atau cerita pendek ialah karangan pendek yang berbentuk naratif. Cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan manusia yang penuh pertingkahan, mengharukan atau menyenangkan.
dan mengundang kesan yang tidak mudah dilupakan. Selain itu, cerpen memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Saran-saran yang ingin disampaikan dalam materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mencari unsur-unsur cerpen, kita harus membaca cerpen dengan sama, dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, dalam penulisan cerpen kita harus menentukan langkah-langkah seperti menentukan tema, menentukan tujuan, dan menyusun kerangka cerpen. Jadi baik anak-anak, kalian harus ingat belajar di rumah ya. Jangan sampai di rumah kalian ganti baju, habis ganti baju buang buku, entah kemana itu buku. Jadi belajarlah membaca buku. Maka dari belajar membaca buku, anak-anak bisa mengerti dan pahami ya. Karena hari ini waktu kita sudah selesai dan kita akan menutup dengan doa. Saya persilakan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Selamat pagi.